Baik, kalau kita lihat di slide 11, monggo kita langsung lompat aja ke slide 11, bahwa resiko perekonomian di 2022 yang dihadapi oleh nasional maupun oleh daerah adalah pertama, walaupun COVID-19 sudah menurun kasusnya, namun tetap ada risiko yang masih kita waspadai terkait dari mutasi virus COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, bahwa ketegangan geopolitik ini masih terus berlanjut. Kita lihat Rusia Ukraina belum ada titik terangnya, namun ditambah lagi kunjungan Pelosi ke Taiwan. Nah, ini juga menjadi tambahan risiko geopolitik kita. Lalu akibat dari perang Rusia Ukraina kan tadi ada supply shock di rantai pasokan ya. Nah, ini menyebabkan beberapa negara yang merupakan eksportir bahan pangan melakukan proteksionisme, larangan ekspor. Dan yang keempat adalah tadi gangguan rantai pasok dan proteksionisme menjadi satu kesatuan. Nah, ini bagaimana jalurnya kepada ekonomi nasional? Ya, ini tentunya pertama melalui jalur perdagangan. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia itu melambat, walaupun masih tumbuh tapi melambat, dan ini disebabkan oleh volume perdagangan dunia yang menurun. Lalu masuk lagi dari jalur pasar keuangan, di mana kalau kita lihat karena COVID-19 pandeminya sudah menjadi pandemi, menjadi endemi. Ini menyebabkan perekonomian mulai tumbuh, mobilitas masyarakat mulai tumbuh dan memanas. Ketika ekonomi memanas, bagaimana biasa ekonomi moneternya mulai mengalami kebijakan pengetatan suku bunga. Dan kalau kita lihat Fed Fund Rate secara agresif dari awal tahun sampai dengan saat ini terus melakukan peningkatan suku bunga. Nah, ini menyebabkan resiko likuiditas global, karena kita tahu Amerika Serikat itu adalah safe haven dari pasar uang, pasar modal dunia, sehingga banyak aliran modal yang mungkin kembali ke Amerika Serikat atau safe havennya. Nah, ini menyebabkan tekanan dua jalur ini menyebabkan inflasi global, tekanan terhadap barang-barang impor, tekanan dari imported inflation akibat suku bunga Amerika yang meningkat. Ini menyebabkan ada resiko inflasi baik dari sisi output gap maupun dari sisi imported inflation. Jadi kalau barang-barang kita import dari luar negeri, kita harus beli dalam mata uang asing, maka terjadi tekanan imported inflation. Nah, tapi kalau kita lihat inflasi di dalam negeri ini lebih kepada sisi supply, sehingga memang Bank Indonesia masih belum melihat urgensi untuk meningkatkan suku bunganya. Dan kalau kita lihat di Jawa Tengah itu lebih oleh cabai yang merah-merah nih Bu, cabai merah dan bawang merah. Cabai merah, bawang merah ini menyebabkan tekanan inflasi di Jawa Tengah juga cukup tinggi. Nah, responnya kebijakannya apa ya? Kita tetap sinergi dan kolaborasi antar lembaga untuk TPIP-nya maupun TPID-nya harus jalan. Kita ada operasi pasar dan ada juga perbaikan dari sisi produksi sehingga produktivitasnya meningkat untuk volatile food. Terus ini mungkin sudah di slide 12 kurang lebih tadi. Nah, dari risiko-risiko itu kita masuk ke slide 13. Nah, kita tetap memproyeksikan bahwa di tahun 2022 kita masih optimis Jawa Tengah tumbuh antara 4,6 sampai dengan 5,4, walaupun memang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Dan ini menurut hemat saya masih wajar karena memang perekonomian global juga direvisi menurun walaupun tetap tumbuh. Nah, dari mana sumber perbaikan ekonominya? Ya, dari perbaikan permintaan domestik, peningkatan mobilitas dan kegiatan ekonomi yang semakin luas, serta masih berlanjut stimulus kebijakan BI, pemerintah, dan otoritas. Baik, terus. Nah, ini tekanan inflasi. Kalau kita lihat, ya ini
memang sisi penawaran ini, sisi supply. Jadi tadi harga pangan global karena ada proteksi ekspor global, pasokan impor juga tertahan, dan produksi dalam negeri yang disebabkan oleh cuaca dan penyakit mulut memang ini sudah bisa kita kendalikan dan tidak meluas, dan serta hama. Nah ini akan mempengaruhi beberapa volatile bahan pangan atau yang kita sebut sebagai volatile food. Jadi kalau bawang putih karena memang masih impor masih tinggi, daging sapi juga masih tinggi impor dari luar negerinya. Nah ini yang akan dipengaruhi oleh sektor eksternal. Lalu internalnya lebih kepada daging ayam, aneka cabai, bawang merah, dan beras masih stabil, dan daging ayam juga masih stabil. Jadi itu tadi yang saya bilang, aneka cabai maupun bawang merah itu yang perlu kita perhatikan. Dan dari sisi permintaan juga masih stabil, baik dari sisi industri, hotel, restoran maupun catering, dan rumah tangga. Responnya ya apa? Ya penguatan koordinasi antara TPIP dengan TPID, yaitu kebijakan stabilisasi harga, peningkatan produksi dan ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi dan penguatan kerjasama antar daerah, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif. Terus di slide 14 sudah. Nah, outlook inflasi bagaimana tadi? Kalau pertumbuhan ekonomi sudah antara 4,6 sampai 5,4. Kita juga masih optimis di tahun 2022 ini inflasi memang akan lebih tinggi dari perkiraan batas atas sasaran atau target inflasi kita. Namun kami optimis pada tahun 2023 akan kembali kepada sasarannya, yaitu 3 plus minus 1%. Namun ada beberapa risiko nih yang akan meningkatkan inflasi kita, yaitu pencabutan subsidi minyak goreng curah sejak 31 Mei tahun ini, lalu pencabutan subsidi pupuk per 1 Juli kemarin, ini sebagai penyesuaian atas kenaikan harga bahan baku di internasional. Kemudian yang ketiga adalah krisis energi global, ini juga akan mendorong peningkatan harga komoditas energi global. Dan The Fed ya ini masih tetap terus akan menaikkan suku bunganya, dan selama tahun ini diperkirakan akan sebanyak 7 kali peningkatan. Lalu apa yang akan kesempatan yang akan menurunkan inflasi kita? Ya harapannya harga pasokan pangan terjaga sampai dengan akhir tahun, distribusi juga terjaga dengan baik, terutama untuk beras dan hortikultura, dan daya beli masyarakat. Tadi Bu Afiliani juga menyampaikan bahwa indeks keyakinan konsumen masih tinggi di atas 100. Nah ini harapannya daya beli masyarakat juga akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Lalu rencana pemerintah untuk tidak akan menaikkan harga-harga komoditas seperti Pertalite, LPG 3 kilo, tarif dasar listrik. Mudah-mudahan ini akan menjadi downside kepada resiko inflasi. Terus, nah apa nih ekonomi Jawa Tengah? Tadi Bu Afiliani menyatakan bahwa di tengah ketidakpastian global saat ini, tekanan geopolitik, rantai pasokan yang terganggu, daerah harapannya bisa bermandiri, dan kami sesuaikan tema pusaka kita, yaitu menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Nah kalau kita lihat memang industri pengolahan adalah satu-satunya yang memang memberikan forward linkage yang paling banyak atau terbesar untuk perekonomian. Nah ini upaya untuk tetap menjaga iklim investasi maupun infrastruktur ini mudah-mudahan dapat terus maintain industri pengolahan untuk tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Selain itu ada juga pertanian yang masuk ke dalam nomor 4 ya sebagai motor atau sektor utama pendorong pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah. Next. Kalau kita lihat di industri itu ada 4 kuadran yang kita susun berdasarkan trade balance index maupun revealed symmetric comparative advantage. Di kuadran A ini adalah yang paling besar volume perdagangannya maupun comparative advantage-nya, yaitu garmen, kayu olahan, furnitur, ikan, alas kaki, dan kayu. Nah, waktu tahun 2010 itu agak timpang. Kalau kita lihat dia yang di kuadran A itu 91%, yang lain kecil-kecil. Ini kan tanggal 3 ini. Kok ada penarikan di ATM Gatot Subroto ya? Apa itu? Kok ada narik? Ada itu 42 ambil ATM aku komoditas dan itu 6%.
Dan Serius, kalau kok- kita lihat di tahun 2018 sudah agak mulai merata. Serius, aku lihat kok Kuadran berkurang A-nya apa namanya 74%, penarikan di kuadran 300 B-nya 900 ribu 16%, yaitu barusan tekstil aja dan serat. 700 Serta 900. C, mesin kelistrikan dengan D itu Hah? 5% masing-masing. Terus, nah tapi kalau kita lihat permintaan dari negara mitra dagang ada nggak jadi Jawa aku Tengah mau itu lapor ke lebih ini banyak ke agroindustri, mau lapor ke Bank Mandiri kalau nggak kalau kita lihat dari Amerika, kalau udah ngambil kasih tahu pertambangan aja. agroindustri, lalu dari UK pertanian dan agroindustri, Korea Selatan nggak ada Kau udah ambil ya? pertaniannya, kemudian Singapura juga agroindustri dan pertanian, Uni Arab Emirat juga pertanian dan serta agroindustri. Artinya Yang serius lo Jawa Tengah tadi tetap pagi-pagi harus kan fokus di kemana kita yang Gatot pertanian Subroto. atau hilirisasi pertanian, industri yang melakukan Hah? hilirisasi sektor pangan. Jangan atau sampai sektor kau lapor ke pertanian. polisi Next. nanti kau ditangkap. Nah, kalau kita lihat kau memang bilang kau aja. Jawa Tengah sudah menyalip Jawa Barat untuk produksi padi. Kita 18% sama dengan Jawa Kayak nggak tahu Timur. aku kemana. Namun di bawang merah, Lu pinter kan? memang legenda bawang merah. 700 900 udah ambil. Bawang merahnya nomor 1 di Iya kalau lu yang Jawa curi Tengah nggak 20%. lapor. Kalau paling tinggi. jadi daripada aku laporkan kalau nggak tahu maka tanya dulu Kemudian siapa yang jadi cabai rawit pencurinya. kita nomor 2, cabai merah kita nomor 3, daging ayam ras kita nomor 2. Artinya memang karena kesuburan tanahnya Kita dan mah lagi. mayoritas penduduk Jadi lu Jawa ambil Tengah adalah petani, maka masih di memang kantong kita gitu lagi masih ya. unggul di sektor pertanian. Ya di Terus, kantong udah habis kok. Kau ambil semuanya. nah, dukungan SDM sebagai penggerak perekonomian Jateng untuk industri pengolahan kita Coba masih aja. kondusif karena memang kalau kita lihat di tahun Aduh. 2020 yang pendidikannya SMA Pantesan. dan ke atas Kurang diploma dan sarjana itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Mana ada. Dan ini yang Dari terfokus kemarin untuk ini banyak industri nih. tersier atau industri di luar pertanian pangan. Next. Pencuri dalam selimut ini. Nah, potensi yang dapat dioptimalkan untuk domestiknya Yaudah, adalah ya. tetap pertanian, Ayo, kamu, kemudian industri furniture kayu, apa lagi ya? konstruksi, perdagangan Satu eceran, lagi kepala investasi, OJK. karena lahan kita Kepala masih relatif OJK. luas, Dua lagi kerja kepala juga berkualitas, Pak Agus IPN statistik kita 1. 71,87, Kemudian beberapa Yuda kawasan OJK industri juga ya. bagus. Nah ini 2 tambah 2. tentunya investasi bisa kita terus tingkatkan. Dan sektor yang banyak diminati oleh PMA adalah atau asing adalah listrik, gas, Ya, dan ya. air. Selain itu adalah tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki. Sementara untuk PMDN-nya kita lebih kepada sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, listrik, gas, dan air. Nah ini yang serta pariwisata ini atau ekonomi kreatif yang menjadi unggulan yang bisa kita terus optimalkan di samping tekstil yang memang sudah cukup menjadi juara ya untuk ekspor tekstil kita ke luar negeri. Next. Nah ini peran Bank Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi. Kita tetap kemarin RDG kita di bulan Juli BI 7 day reverse repo rate tetap 3,5, deposit facility 2,75 juga tetap, serta lending facility kita juga yang tetap 4,25. Karena kita akan selain itu kita juga mengandalkan bauran kebijakan antara lain perkuat operasi moneter, melakukan preemptif dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi dan inflasi inti. Lalu kita memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, lalu melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit. Lalu kris sekarang juga udah hit di mana-mana. Kalau kita lihat ke restoran, kalau Mbak Tasya juga jalan-jalan kulineran udah bisa pakai kris Mbak, jadi nggak usah bawa dompet, nggak usah takut kehilangan dompet ya. Nah, krisnya sudah mulai kita tingkatkan. Lalu kita juga ada SNAP, memastikan operasionalisasi standar nasional open arsitektur pembayaran Indonesia, lalu memperkuat kebijakan internasional dengan perluas kerjasama. Kita sekarang ada LCS Mbak Clara, Local Currency Settlement. Artinya harapannya tekanan nilai tukar bisa kita mitigasi, kita kurangi tekanannya kalau kita melakukan local currency settlement. Dalam waktu dekat juga Bank Indonesia dengan perbankan akan terus mendorong bersama dengan OJK, mendorong bagaimana kita para industriawan di Jawa Tengah menggunakan local currency settlement. Ada 4 negara yaitu Jepang, Malaysia, Thailand, serta Cina yang sudah menandatangani LCS. Oke, next terus. Nah ini saya rasa ini upaya mendorong
Bank Indonesia upaya-upayanya untuk mendorong pengembangan ekonomi regional, ada promosi dan realisasi investasi, peningkatan kapasitas UMKM, mendorong ekspor produk UMKM, peningkatan ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta pengembangan ekonomi syariah. Next. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Jawa Tengah melalui investasi, melalui UMKM, serta melalui pengendalian inflasi. Nah, inflasi ini tetap kita harus sempurnakan terus peningkatan produktivitas dari produk-produk volatile food. Dan insya Allah tanggal 12 Agustus Bapak Gubernur Jawa Tengah akan meresmikan Learning Center bawang putih. Jadi bagaimana ini akan melatih petani-petani kita bawang putih khususnya supaya bawang putih itu bisa meningkat produktivitasnya. Sebagaimana bawang merah kita juga sudah punya Learning Center di Jawa Tengah dan itu berhasil. Kalau tadi kita lihat, kita ingat produksi bawang merah kita nomor 1 di Indonesia. Oke, saya rasa itu dari kami. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.